Tahu nggak sih dia ngomongin kamu dari belakang? Tahu nggak sih mereka punya grup tanpa kamu untuk ngomongin kamu doang? Terus gimana dong? Apa kita ngomongin dia juga aja ya? Kita bikin grup tanpa dia, terus kita spill semua rahasia-rahasia dia. Tetot! Pretty girls, don't do that. Kamu terlalu cantik untuk urusin beginian. You are way too pretty for this. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya aku ada bahas bagaimana cara kamu bisa mengubah rasa iri dengki kamu menjadi kekuatan kamu. Tapi, bagaimana kalau ada orang yang iri sama kamu, yang suka judge kamu, yang benci kamu? Gak usah overthinking dulu, karena di video ini aku akan bahas bagaimana cara perempuan berkelas menghadapi kebencian dari orang lain. Aku yakin pasti nama orang itu langsung muncul di otak kamu. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, observasi kamu dan dia. Aku percaya kita bisa belajar dari siapa aja. Bahkan kalau kamu gak suka sama orang itu, kamu bisa aja belajar sesuatu dari dia. Zaman sekarang banyak banget toxic positivity yang tahan kamu untuk berkembang. Contohnya pemikiran yang kayak, I am perfect, aku sempurna. Kalau dia gak suka cara aku berperilaku, berarti memang dia tuh bukan untuk aku. Aku gak butuh opini orang lain, emang dia kasih aku makan. Memang ada bagusnya kamu bisa tolak opini dari orang lain, tapi alangkah baiknya sebelum kamu tolak, kamu observasi dulu orangnya. Dengan basis apa dia ngomong gitu ke kamu? Apakah dia punya pengalaman tertentu? Apakah dia punya kualifikasi tertentu? Atau mungkin dia ngomong kayak gitu hanya atas dasar kebencian aja, iri dengki, atau insecurity? Apakah dia sudah meraih pencapaian yang kamu mau raih juga? Apakah kondisi hidup dia sekarang seperti kondisi hidup ideal kamu? Observasilah dirimu. Jujur ke diri sendiri supaya kamu bisa berkembang. Apakah yang dia omongin itu benar? Kamu mau nggak punya kehidupan kayak dia? Apakah ini sesuatu yang harus kamu perbaiki? Aku pas SMP pernah diremehin sama guru ekonomi aku sendiri. Padahal beliau adalah guru favorit aku. Jadi tuh dulu kelas aku dikasih tugas untuk bikin produk yang ada harga jualnya. Kita disuruh bikin produknya, terus disuruh bikin laporan berapa modalnya dan berapa harga jualnya. Aku inget dulu aku tuh seneng banget dapet tugas ini because I love to create, aku suka berkreasi. Dan passion aku saat itu adalah art, seni. Dari dulu aku suka gambar. Aku mulai tekun gambar dari TK, dan setiap kali pulang sekolah pasti aku akan gambar. Jadi untuk tugas itu, aku memutuskan untuk memilih gambar sebagai produk aku. Aku buru-buru gambar malam itu juga, karena walaupun dikasih waktu 1 minggu, aku mau jadi yang pertama untuk ngumpulin tugas itu. Aku laminating gambarnya, dan aku kasih gambarnya ke guruku. Terus kamu tahu nggak respon beliau gimana? Guruku diam lihat gambar aku, dan guruku bilang ke aku kalau gambar aku nggak ada harga jualnya. Sakit banget. Itu gambar aku kerjain berjam-jam, dan aku tuh pas itu bangga banget sama gambar itu. Bahkan 6 tahun kemudian aku masih merasa gambar itu bagus. Aku tadinya merasa excited banget untuk kumpulin tugas itu yang pertama, dan kasih gambarnya ke guru favorit aku. Tapi guru favorit aku malah bilang kalau gambar aku gak ada harga jualnya. Karena momen itu, aku sempet ragu untuk lanjut gambar. Karena kata-kata guruku tuh kayak jelek banget gitu. Apalagi beliau adalah guru. Potensi aku diremehkan, dan jujur kata-kata itu bikin aku patah semangat untuk lanjut. Tapi untungnya, aku sadar diri. Aku mikir, guru aku ngomong gitu dengan basis apa? Apakah beliau tahu dunia seni? Tidak, latar belakangnya bukan di situ. Sedangkan di antara aku dan guruku, yang tahu dunia seni adalah aku. Aku udah lama bergabung di komunitas seni, dan aku tahu banyak seniman yang bisa menghasilkan ratusan bahkan jutaan dari satu gambar doang. Jadi gimana? Antara aku percaya guruku yang kurang tahu soal seni, atau aku percaya diriku dan seniman-seniman lain? Udah jelas toh jawabannya? Kayak ibaratkan tuh jangan minta saran atau kritik bisnis dari orang yang gak punya bisnis. Observasi dulu orangnya. Ingat, aku, kamu, dia, mereka, gak ada yang sempurna. Nobody can, gak ada yang bisa sempurna, and that is okay, itu gak apa-apa. Kamu saring lagi opini yang kamu terima, tapi kamu juga harus open untuk berkembang. Jangan salah juga, kamu perbaiki dirimu untuk pengembangan dirimu sendiri, bukan untuk menyenangkan dia. Jangan jadi people pleaser. Aku udah pernah buat video soal people pleaser, jadi kamu jangan keliru. Itu sangat merugikan kamu. Opini orang lain hanya menjadi penting apabila kamu bikin itu penting. Other people's opinion only matter if you make it matter.
Mau itu opini positif atau negatif, mau itu kritik yang membangun, saran atau murni kebencian aja, penting atau nggak pentingnya itu tergantung kamu. Dia mau bilang kamu bodoh, ansos, jelek, bau, cringe, alay, lebay. Kamu anggap itu penting nggak? Kalau enggak ya udah, nggak usah peduliin. Kasih perhatian kamu ke sesuatu yang lebih penting. Coba aku tanya ke kamu sekarang. Kalau misalnya kamu dikasih hadiah sama si A, terus kamu tolak, barang itu punya siapa? Punya si A dong. Ya udah, sama halnya dengan hujatan. Dia kasih kamu hadiah, kamu cringe. Kamu bisa milih loh. Kamu mau terima atau tolak. Kalau kamu tolak, hadiah itu balik lagi ke dia. Jadi dia yang cringe karena dia ngatain kamu cringe. Kalau memang kamu merasa opini dia penting dan benar, ya udah, kamu bisa evaluasi apa yang harus kamu perbaiki. Gak usah bawa beban, namanya juga manusia, kita terus bertumbuh. Orang yang ngatain kamu pun juga punya ruang yang luas untuk bertumbuh. Dia maupun kamu gak ada yang sempurna. Kita semua pernah salah. It's not embarrassing, itu bukan sesuatu hal yang memalukan asal kamu perbaiki. Aku yakin, pasti kamu pernah gak suka sama content creator atau influencer tertentu di sosmed. Entah mungkin karena dia pernah berbuat salah, atau kamu gak suka cara dia berkonten aja, mungkin cara dia ngomong. Ya, kamu berhak beropini, kamu berhak blok dia, kamu berhak report dia. Tapi opini kamu doesn't matter buat dia. Opini kamu gak penting dan gak ngaruh buat dia. Dia terus berkarya dan buktinya masih banyak ribuan orang yang follow dia. Sih? Sadar gak betapa insignificant opini orang terhadap kamu? Sadar gak penting atau gak pentingnya opini orang terhadap kamu itu tergantung kamu. Kamu bisa milih. Menurut aku poin ini penting banget. Aku mau tanemin poin ini dalam-dalam di dalam otak kamu. Kamu memang gak bisa kontrol opini dia terhadap kamu, tapi kamu bisa milih kamu mau anggap opini dia penting atau enggak. Kamu bisa milih reaksi kamu mau kayak gimana. Aku ulangi, kamu bebas tentuin. Opini dia bener gak? Apakah ini sesuatu yang harus kamu perbaiki? Apakah kondisi hidup dia sekarang seperti kondisi hidup ideal kamu? Gak perlu bales dendam. Kalau dia hujat kamu, maki-maki kamu, bikin grup tanpa kamu tuh ngomongin kamu doang, atau mungkin dia harapin kamu yang jelek-jelek, no revenge is needed. Kamu gak perlu bales dendam. No revenge because them being who they are is revenge enough. Kamu gak perlu balas dendam karena mereka udah jadi orang yang kayak gitu pun udah cukup menyedihkan. Kamu pernah mikir gak, kenapa sih dia gituin kamu? Kenapa sih dia gangguin kamu? Kenapa sih dia gak suka lihat kamu happy? Banyak yang bisa jadi alasan. Bisa aja karena dia bosan dan dia suka drama. Bisa aja karena dia insecure, dia iri sama kamu, gak ada hal penting lain di hidupnya. Banyak alasan. It really doesn't matter alasannya apa. Mau dia ada masalah di rumah kek, dia ada trauma kek, dia ada perang sama diri sendiri kek. It doesn't excuse nor justify their bad behavior towards you. Itu nggak jadi alasan atau membenarkan perilaku buruk dia terhadap kamu. No revenge because you can prove to yourself that they cannot stop your blessings. Kamu nggak perlu balas dendam karena kamu bisa membuktikan ke dirimu sendiri kalau dia gak bisa menghentikan berkat kamu. Aku sendiri pernah kok diharapin yang jelek-jelek. Dia bilang ke aku kalau dia gak mau harapin aku yang baik-baik. Dia bilang dia berharap ke depannya aku sendiri jauh dari keluarga, jauh dari teman. Aku gak balas dendam tuh. Memang iya, saat itu aku kesel banget. Apalagi dengan orang yang punya mental kepiting. Tapi ya udah, aku nggak usah capek-capek balas dendam. Karena dia bisa ngomong kayak gitu aja, berarti ada aspek dari dia yang lagi kurang baik. Entah, mungkin karena kondisi hidup dia lagi kurang baik, atau dia lagi ada masalah kesehatan mental, atau mungkin dia belum damai sama diri sendiri. Ya udah, apapun itu ya itu masalah dia, bukan masalah aku. Aku nggak sampai takut karena dia harapin aku yang jelek-jelek. Emang dia siapa? Tuhan. Berkat aku dari Tuhan, bukan dari dia. Beberapa orang yang deket sama aku ikutan greget karena aku diharapin yang jelek-jelek sama orang itu. Bahkan mereka gak setuju dengan keputusan aku yang gak ngapa-ngapain untuk balas dendam. Karena mereka tahu aku bisa aja spill semua rahasia dia dan teman-teman dia yang toksik. Aku paham kok kenapa orang yang deket sama aku ikutan kesel. Karena mereka peduli sama aku. Tapi aku tahu apa yang aku butuhkan itu bukan balas dendam. Tapi aku butuh ketenangan hati. Alasan utama kenapa aku pilih no revenge, aku gak balas dendam, karena aku gak mau stuck di siklus yang negatif. Dan aku juga mau mencapai inner peace, kedamaian dalam diriku sendiri. And honestly, I'm just too pretty for this.
Jadi kamu gak usah takut. Kamu harus bisa punya self-respect yang tinggi. Kamu harus menghargai dirimu sendiri. Sehingga kamu gak usah sampai sibuk urusin rencana untuk balas dendam ke dia. Daripada kamu bikin rencana untuk balas dendam, mendingan kamu fokus untuk pengembangan dirimu. Kamu bikin rencana ABCD untuk balas dendam, itu malah nambah drama yang gak penting. Kamu malah makin dalam terperangkap dalam siklus yang negatif. Orang itu gak pantas dapat perhatian dari kamu. Kamu juga gak usah bela-belain gunain waktu kamu untuk urusin beginian. You're way too pretty for this. Kamu terlalu cantik untuk beginian. Biarkan Tuhan yang bekerja. Anggap dia gak ada. Kamu gak perlu sampai stok sosmed dia, cari tahu dia berhasil gak ya? Sekarang dia kuliah atau kerja di mana ya? Dia udah punya pacar belum ya? No, please jangan malu-maluin. Anggap dia gak ada. I don't care, blok dia di IG, di Facebook, di TikTok. Anggap dia gak ada. Bahkan kalau kamu gak sengaja ketemu dia, kamu gak usah sampai lapor-lapor ke circle kamu. Tadi aku lihat si A, kayaknya dia punya cowok baru deh. Mukanya sinis banget. Tadi dia ada di mall ABC. Gak usah. Kalau kamu masih kayak gitu, tahu gak artinya apa? Artinya kamu belum move on. Kalau kamu udah move on, mau dia ada cowok baru kayak, mau dia udah kuliah kerja sana sini kayak, mau dia jungkir balik kayak, who cares? Siapa yang peduli? Dia bukan bagian dari hidup kamu lagi. Move on. Kamu bebas blok dia di sosmed. Gak usah takut buka mata lebar-lebar. Dunia ini tuh sangat luas. Kamu blok dia, cut off dia, itu bukan perihal yang besar. Kamu gak perlu lapor penemuan baru kamu soal mereka ke teman-teman kamu. Cukup ya. Kamu juga gak perlu validasi dari dia. Kamu juga gak usah sengaja tunjukin kesuksesan kamu di story IG supaya mereka bisa lihat. Again, itu artinya kamu belum move on. Dan lebih parahnya lagi, kamu masih butuh validasi dari dia. Cukup buktikan ke dirimu sendiri kalau kamu bisa dan kamu gak butuh dia. You are way too pretty for this. Kamu terlalu cantik untuk ngelakuin beginian. Pretty girls don't do that. Daripada itu, fokus ke pengembangan dirimu. Fokus ke karirmu dan improve. Shush. Dia bukan bagian dari hidup kamu lagi. Oke? Jangan biarkan dia menghambat rencana kesuksesan kamu. Aku tahu, mungkin untuk beberapa orang ini susah. Mungkin karena kamu masih di lingkungan yang sama kayak dia. Entah itu sekolah, kuliah, tempat kerja, dan lain-lain. Tapi cobalah berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Kalau kamu dikata-katain, dipojokin, dibully, pasti kamu kesal. Dan perasaan kesal kamu itu manusiawi dan valid. Emosi kamu tuh valid kok. Aku bukan suruh kamu pendam dan kubur perasaan itu dalam-dalam. Enggak, kamu boleh nangis, kamu boleh marah. Tapi kamu jangan biarkan emosi negatif yang muncul karena dia menghambat kamu. Contohnya, aku diharapin yang enggak-enggak sama orang itu. Aku sedih, aku marah, aku kesal, itu valid. Tapi aku gak terus-terusan di fase negatif itu. Aku terima memang realitanya kayak gini, and that is okay. Itu gak apa-apa. Aku mengingatkan ke diriku sendiri. Aku memang gak bisa kontrol reaksi dia, tapi aku sangat bisa kontrol reaksi diriku. Itu adalah kekuatan yang aku pegang. Sadar gak sih? Otak manusia itu udah kayak secara default disetting berpikir negatif. Kayak kalau kamu mau coba sesuatu yang baru, pasti ada aja pikiran negatif. Menjadi orang yang positif dan hopeful, penuh harapan, itu adalah skill. Orang-orang yang kenal aku pasti notice, aku tuh tipe orang yang bisa lihat sisi positif di situasi apapun. Temen aku ngatain aku dari belakang. Oh, ya udah. Berarti memang dia bukan tipe orang yang tepat untuk aku. Orang itu harapin aku yang enggak. Oh, ya udah. Aku kesel iya, tapi aku nggak biarin kata-kata dia menghambat kerjaan aku. Silahkan sibuk ngatain aku dari belakang. Silahkan sibuk harapin aku yang enggak. Kalau aku sih sibuk ngerjain bisnis aku sibuk pindahan ke kantor baru aku sibuk training karyawan aku sibuk urusin keuangan bisnis aku sibuk bangun personal brand. Kamu juga bisa milih antara kamu turun ke level mereka, korbanin waktu dan energi kamu untuk balas dendam, atau you're too pretty for this. Kamu terlalu cantik untuk beginian. Kamu hargai diri sendiri, move on, dan fokus kembangin diri. Pilihan itu ada di tangan kamu. Kamu yang pegang kekuatan itu. Menjadi orang yang positif adalah skill. Asah skill itu. Latih diri sendiri untuk bisa mencari kesempatan di situasi apapun. Belajarlah untuk bersyukur. Belajar untuk bisa melakukan sesuatu dengan pikiran yang optimis. Homework.
Di setiap video aku ada kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Video ini memang tentang bagaimana cara kamu menghadapi negativitas dari orang lain. Tapi untuk homework kali ini aku mau kamu menyebarkan positivitas kamu ke orang lain. Aku mau kamu lihat orang di sekitar kamu yang kamu sayang. Aku mau kamu kasih sesuatu ke orang itu. Entah mungkin itu berupa barang, bantuan, atau pujian. Pokoknya ekspresiin kamu sayang dia dan kamu bersyukur ada dia di samping kamu. You are really pretty when you support others. Kamu sangat cantik ketika kamu mendukung orang lain. Aku sebelumnya pernah bilang, kamu akan merasa bebas ketika kamu udah gak terikat dengan persetujuan orang lain. Gak peduli orang lain suka sama kamu atau enggak, itu sangat membebaskan. Kamu harus bisa mencintai diri sendiri, to the point kamu udah gak butuh validasi eksternal. Tapi kadang ada beberapa orang yang ngaku-ngaku dia mencintai diri sendiri, tahu-taunya asal ngomong doang. Perilakunya malah bertolak belakang. Maka dari itu, di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara sebenarnya kamu bisa mencintai diri sendiri. Dan yang aku kasih tuh bukan hanya sekedar afirmasi atau motivasi, kata-kata positif doang, tapi aku akan kasih kamu langkah-langkah supaya kamu bisa take action menyayangi diri sendiri. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you. Dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!